Feng Xichang sama sekali tidak meragukan perasaannya. Karena itu berbahaya, maka itu pasti berbahaya. Jadi Anda harus cukup berhati-hati untuk bertahan hidup. Dia punya sesuatu dalam pikirannya dan sudah membuat rencana yang lebih rinci. Hanya cara ini. Baru setelah itu Anda dapat yakin akan keberhasilan. Orang ini sangat licik dan penuh rencana, tetapi aku juga meninggalkan tanda dengan sangat baik, jadi seharusnya dia tidak menyadarinya. Memikirkan hal ini, hati Feng Xichang tiba-tiba menegang, tetapi dia tidak dapat membuat keputusan saat ini. Dan anak panah itu sudah ada di tali dan harus ditembakkan. Feng Xichang secara acak menggunakan jiwanya untuk mengirimkan pesan kepada dua wanita di belakangnya. Ekspresi ketiga wanita itu sedikit berubah, seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Di saat krisis, tetaplah berada dalam kekosongan. Klon Yuan Shen dan klon Golden Cicada masih mencari di mana-mana. Binatang luar angkasa yang ditemui di sini jauh lebih kuat. Namun, karena tubuh klon jiwa yang kuat, mereka semua terbunuh pada akhirnya. Adapun Xiao Yan sendiri, ia memasuki menara Zichen Suling, yang diukir dengan lantai keempat gurong. Kehampaan dan fantasi. Di sini, Xiao Yan dapat mengembangkan keterampilan bertarungnya, tetapi sebenarnya cukup sulit baginya untuk mengembangkan lagi keterampilan bertarung yang dimilikinya saat ini. Saya tidak punya banyak waktu, jadi saya harus memilih langkah yang mematikan. Melihat dari kemampuan bertarung yang dimiliki oleh Xiao Yan, meskipun ia kemudian memperoleh banyak kemampuan bertarung, entah dari klan Yuan Shen atau kemampuan bertarung lainnya, namun tetap saja terdapat kesenjangan kekuatan yang jelas antara kemampuan bertarungnya dengan warisan yang ditinggalkan oleh sang penguasa. Oleh karena itu, jika menyangkut gerakan mematikan, kita hanya bisa membiarkan warisan yang ditinggalkan sang master bertarung. Teknologi terus berkembang. Apakah keterampilan bertarung yang ditinggalkan oleh Tuan seperti jari gunung dan lautan, meledakkan tembok ilahi dengan satu jari, dan 7 langkah menekan para dewa sedikit kurang? Xiao Yan mengerutkan kening dan memegang dahinya. Musuh macam apa yang akan dia hadapi? Sekarang menjadi kartu trufnya. Jika kita bertarung dengan sekuat tenaga, lawan sekuat apa yang bisa kita lawan? Faktanya, bahkan Xiao Yan sendiri tidak tahu. Bagaimanapun, tingkat kekuatannya saat ini adalah tingkat ketiga jiwanya dan inkarnasinya berada pada tingkat leluhur. Kemampuan tempurnya juga sekitar tingkat ketiga. Baik tubuh asli maupun klon roh tidak lemah. Sekarang ada klon Golden Cicada untuk meningkatkan batas atas. Meskipun alam dan kekuatan klon jangkrik emas terlalu ilusi, jika ia memiliki keterampilan bertarung tingkat tinggi, alam aslinya tidak dapat dicapai, tetapi ia dapat menampilkan keterampilan bertarung yang lebih kuat. Selama seseorang memiliki keterampilan bertarung yang cukup kuat, bukan tidak mungkin untuk membunuh lawan yang levelnya lebih tinggi. Musuh kuat macam apa yang bisa membuatku merasakan krisis sekuat itu? Xiao Yan mendesis dingin, tidak dapat memastikan untuk saat ini apakah rasa krisis itu berasal dari Tianren Mansion. Orang yang mampu menyampaikan rasa krisis seperti itu pastilah makhluk abadi yang kuat setidaknya tingkat kelima, seperti Qian Tai. Waktunya hampir habis, dan Xiao Yan harus menenangkan diri. Semua kekuatan yang dapat digunakan saat ini tersedia untuk dua klon di samping tubuh asli, serta klon Zuchi yang berlatih dengan Ye Tian. Situasi saat ini mengharuskan kembalinya klon Zuchi. Aku tidak tahu berapa banyak boneka yang bisa disempurnakan Ye Tian. Bisakah mereka membantu Xiao Yan selamat dari bencana fatal ini? Saya telah memperoleh tubuh guru dari Luo Tian sebelumnya, tetapi tubuh itu tidak mengandung warisan apapun. Meskipun ada ruang untuk peningkatan dalam keterampilan bertarung yang saat ini kumiliki, keterampilan itu tidak terlalu berarti. Setidaknya itu tidak dapat mengubah situasi.
Apakah ada cara untuk mendapatkan keterampilan bertarung yang lebih kuat sekarang? Misalnya, keterampilan bertarung yang melampaui kelas. Xiao Yan memiliki keahlian yang disebut Fury of the End yang diberikan kepadanya oleh Dewa Abadini, namun keahlian bertarung ini hanya memberikan Xiao Yan batas terendahnya, dan hanya berguna saat ia berada di ujung kekuatannya. Keterampilan bertarung lainnya di tangannya adalah milik jalan kuno. Jadi bagaimana sekarang kita dapat memperoleh keterampilan bertarung yang melampaui level sebelumnya? Keterampilan bertarung macam apa? Keterampilan bertarung jalanan kuno yang perlu diwariskan untuk memperoleh tingkat transendensi yang lebih tinggi daripada keterampilan bertarung kuno. Level keterampilan di Menara Zichen Suling tidak lagi tersedia, jadi harus diperoleh melalui cara lain. Ingin memiliki warisan dari Tuhan Yang Maha Esa, tidaklah berlaku. Sekarang Anda perlu mengandalkan diri sendiri. Tepat saat Xiao Yan tengah asyik berpikir, sosok tetua Zan melayang keluar dari samping. Kecuali jika diperlukan, Penatua Zan sekarang berusaha mengurangi komunikasi dengan Xiao Yan sebanyak mungkin. Sendirian. Xiao Yan berhenti sejenak dan berkata, ketika bertarung di jalan kuno, sebagian besar dari mereka berevolusi dari tahap transenden, dan ini berlaku pada banyak keterampilan bertarung. Meskipun keterampilan bertarung yang luar biasa dapat diperoleh melalui warisan, itu bukanlah keterampilan bertarungmu yang sebenarnya. Tetua Zan berkata perlahan. Begitu kalimat ini keluar, Xiao Yan mengerti apa yang ingin diungkapkan Guru Zan. Jadi, apakah seseorang perlu menciptakan keterampilan bertarung transendental sendiri? Xiao Yan Dao Zan mengangguk sedikit dan berkata, teratai api milikmu adalah keterampilan bertarungmu, jadi itu mungkin. Dari awal sampai akhir, nampaknya dia tidak mempunyai nilai dan tumbuh seiring kekuatanmu. Ini adalah level bertarungmu sendiri, keterampilan bertarung yang unik. Xiao Yan mengerti setelah mendengar ini. Sekarang ia perlu memurnikan teratai murka Sang Buddha, atau dengan kata lain, terwujudnya keterampilan bertarung tingkat tinggi dibanding Angry Lotus milik Buddha juga dapat diraih dengan ilusi kehampaan ini. Ini dapat membantu mengurangi peradangan sampai batas tertentu. Namun, saat dia bersiap menghilangkan peradangan dan menyadari kebenaran keterampilan bertarung transendental melalui usahanya sendiri, tiba-tiba area buku di dunia itu memancarkan cahaya. Xiao Yan tidak punya pilihan selain mundur dari Menara Zichen Suling saat dia masih berpikir. Jika kita hitung waktunya, konferensi kekacauan seharusnya diadakan. Sepertinya dia telah mendengar kehidupan baru Xiao Yan. Konferensi kekacauan diadakan pada saat ini, dan Xiao Yan seharusnya memiliki dua identitas di alam ilahi kekacauan. Yang satu adalah Jiuyi, dan satunya lagi Jigeng dari Changmiesi. Keduanya berjumlah 9, tetapi maknanya sangat berbeda. Beruntung kedua pertemuan itu tidak dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Jika tidak, apabila salah satu pihak tidak hadir, tidak jelas dampaknya apa. Pada pertemuan pertama, kami masih bisa menjelaskan pertemuan. Kalau kita tidak pergi, bisa-bisa kita ketahuan oleh mereka dan keadaan akan menjadi tidak terkendali. Dalam rapat-rapat, tampaknya tidak seorang pun setara. Hanya karena tujuan berkumpul bersama. Xiao Yan mengangkat matanya dan menatap Ye Beijing, yang juga menatapnya pada saat yang sama. Jangan khawatir, aku serius. Jangan menatapku dengan tatapan mencurigakan seperti itu. Ye Beijing cemberut dan berkata dengan tidak senang. Bulan melindungi kita. Xiao Yan berkata, meskipun Xiao Yuli tidak tahu mengapa. Namun, melihat Ye Beijing juga duduk bersila, keduanya memejamkan mata. Kemudian, mereka berdua memasuki konferensi kekacauan melalui Suyu. Di platform batu ke-9 dan ke-4, Xiao Yan dan Ye Beijing. Mereka semua berubah menjadi sosok biru, tiba sangat awal. Sepertinya Anda sedang senggang akhir-akhir ini.
Tepat ketika Xiao Yan masih berpikir, Ye Beijing tiba-tiba berbicara, tetapi Xiao Yan memilih untuk tidak berbicara karena dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, dengan Ye Beijing di sini, jika dia bersedia mengambil tindakan, itu pasti sudah cukup. Namun kali ini malapetaka itu ditujukan padaku. Jika orang lain campur tangan, akan tercipta penyebab dan akibat lain. Jadi saya harus menemukan cara untuk melewati bencana ini dengan kekuatan saya sendiri. Xiao Yan tampaknya mengerti. Apa yang Anda sadari? Di tengah-tengah rasa krisis, dia masih mampu merasakan dengan tajam penyebab dan akibat serta pro dan kontranya.